Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun panjenengan berada. Semoga sehat selalu dalam lindungannya Allah dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Sobat Winnerku, hari ini kita bisa berjumpa kembali ya di channel kesayangan kita bersama, Chef Kanzo. Ada satu buah curhatan berisi testimoni ya. Ini salah satu curhatan dari salah seorang sahabat Winner yang konsultasi ke saya. Saya sudah mintakan izin ke beliau untuk saya up di channel YouTube saya karena begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup beliau ya. Langsung saja kita simak bersama-sama cerita beliau. Ada part-part yang mungkin yang atas-atas saya nggak sampaikan ya. Saya ambil di bagian yang kemarin beliau sampaikan, lunas hutang beliau. Jadi beliau itu awalnya itu ditipu ya. Ditipu nominalnya itu hampir 100 juta. Oke, saya tutup saja identitas beliau karena yang kita perlukan hanya pelajaran yang bisa kita ambil. Di 28 Juli 2022 beliau ada cerita ke saya, alhamdulillah Umi, tadi setelah zuhur saya nangis berdoa sambil minta sama Allah. Ya Allah, qadarullah, Allah ijabah doa saya Umi. Dan berkat doa Umi serta sahabat UCR, saya diberikan kemudahan untuk udah beberapa hari ini. Sekarang saya dapat 700.000, 2 hari yang lalu saya dapat 600.000. Makasih ya Umi, sami-sami. Berarti dapat 1,3 dalam 2 hari ya. Tiba-tiba saya dapat WhatsApp bahwa bonus Anda udah ditransfer. Kita harus pandai bersyukur ya Umi, apapun yang terjadi pada kita. Allah akan menggantikan dengan berkali-kali lipat. Saya yakin Umi semua hajat saya akan terkabul. Amin, harus yakin, memang harus seperti itu. Ya alhamdulillah Umi, saya baru pulang berkeliling jualan Umi untuk kebutuhan anak-anak. Untung sedikit yang penting berkah. Selalu bersyukur dengan semua keadaan. Terus di bawah itu beliau bertanya, Assalamualaikum Umi kalau lagi haid wirid harian itu bisa tanpa baca Kanzul Arsy apa boleh baca Majmu Syarif biarpun lagi haid? Jadi saya sudah jawab ya. Di situ saya terangkan kepada beliau melalui VN. Jadi yang konsul itu saya jawabnya melalui voice note ya. Saya sudah terangkan bahwa boleh membuka kitab Majmu Syarif boleh. Saya tanya beliau, Mbak jualan keliling, jualan apa? Saya bilang gitu kan. Beliau jawab, saya jualan kerupuk, gorengan secara offline Umi untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Saya belanja setiap hari. Kadang juga sampai gak punya uang sepeser pun, tapi tetap yakin rezeki Allah itu ada Umi. Saya jual apa aja yang dicari orang. Tanpa modal karena sekarang saya mulai dari nol Umi. Mudah-mudahan jualan offline, online saya lancar dan berkah Umi. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi beliau itu jualan ya. Beliau itu jualan online juga ya, jualan offline juga. Ada salah satu jualan online beliau yang saya bantu promosikan di Instagram saya di channel YouTube saya juga. Untung kadang 20 sampai 40 ribu per hari. Alhamdulillah disyukuri Umi, berapapun pendapatan saya. Memang harus begitu ya, bersyukur. Masih diberikan pendapatan, bersyukur. Kemarin dapat bonus itu bayar hutang yang sedikit. Alhamdulillah hutang bisa terbayar sedikit demi sedikit. Tanpa harus berhutang lagi, Masya Allah. Ini yang nikmat ya. Kita bisa melunaskan hutang kita tanpa berhutang, itu nikmat banget. Walaupun kita mungkin menyelesaikannya pelan-pelan. Utang saya yang besar cuma di Pegadaian aja Umi. Tadinya jumlahnya 60 juta. Tapi diam-diam mantan suami saya yang tebus. Dan sisanya ini tinggal gelang aja. Yang banyaknya 7.800.000 rupiah. Dan di bank tinggal 2 juta. Masya Allah, dari 60 juta tinggal 7,8 plus 2 juta. Berarti 9,8. Alhamdulillah semenjak mengamalkan amalan pelembut hati Umi. Karena setiap mau jatuh tempo saya selalu nangis di telepon sama pihak Pegadaian untuk bayar bunga. Saya berhutang bukan yang pakai Umi. Itu karena penipuan yang dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab kepada saya. Dampaknya saya dijauhi sama keluarga saya, suami saya. Tidak mudah menjalani ini Umi. Penuh dengan air mata, fitnah, caci maki setiap hari sampai kebencian keluarga terhadap saya. Tapi saya selalu berdoa dan baca sholawat, ngaji dan amalan Umi yang saya ikut riyadhah itu. Biarpun punya hutang, hati ini tenang seakan-akan gak punya hutang.
Sekali aja kalau terlintas ingat hutang saya nangis. Sedih juga, tapi yakin Allah akan menolong hambanya yang selalu berdoa tanpa henti, tanpa mengeluh. Mungkin sekarang saya masih punya banyak dosa, Umi. Istighfar setiap hari, sholawat munjiat 1000 kali, Jibril 10.000 kali, sholawat Nabi 1000 kali, dan askil dan amalan yang lain yang membuat hati tenang. Makasih Umi selalu bisa membimbing saya menjadi lebih baik lagi atas izin Allah. Semoga Umi sekeluarga tetap diberikan kesehatan dan hajat Umi mau ke Baitullah segera dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Beliau dalam keadaan punya hajat yang begitu besar aja masih sempat mendoakan saya. Masya Allah, terima kasih. Doa kebaikan akan kembali kepada yang punya, karena doa itu seperti bumerang, balik lagi kepada pemiliknya. Insya Allah panjenengan juga akan sampai ke Baitullah. Ini kan saya tanya kan, Umi saya izin untuk diupload ya kan? Ya Umi silahkan gitu kan? Ya Umi silahkan. Ya. Saya tadi keliling Umi, saya cari untuk belanja anak. Alhamdulillah dengan semua ujian ini saya bersyukur, semakin dekat sama Allah. Semakin takut berbuat dosa. Saya yakin Allah akan ganti berkali-kali lipat. Yang hilang itu, kita nggak tahu ya Umi, mungkin rezeki yang hilang itu membersihkan kita dari semua dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Masya Allah, selalu baik sangka kepada Robnya. Masya Allah, tabarakallah. Saya sekarang takut akan berbuat dosa. Manusia itu tidak bisa tidak berbuat dosa ya Umi. Yang penting kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, biarpun sedikit, yang penting berkah. Saya itu kena tipu hampir 90 jutaan Umi. Sisanya itu insya Allah akan terbayar dengan izin Allah. Yakin akan pertolongan Allah ya Umi. Betul banget. Ya betul banget. Gak mudah memang menjalani qadarullah ditipu gitu ya. Allah izinkan tertipu, tentu ada hikmah setelah itu. Jadi sahabat kita ini memilih berbaik sangka daripada terus-terusan meratapi nasib beliau. Ya, itu. Jadi mungkin panjenengan semuanya di sini ada yang mengalami hal seperti beliau. Ya, kuatkan iman, kuatkan hati. Ya, segala sesuatu itu milik Allah dan segala sesuatu itu akan kembali kepadanya. Kita mungkin saat ini ditipu duit mungkin 100 juta. Qadarullah suatu saat Allah ambil dengan caranya, entah ditipu, entah hilang tiba-tiba, entah mungkin kita kena sakit pakai obat itu untuk pakai duit itu untuk berobat gitu kan. Semua jangan diratapi ya. Pasrahkanlah segala sesuatunya datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah juga. Insya Allah ringan hati kita. Buat panjenengan semuanya yang mau konsultasi seperti beliau tadi, bisa hubungi admin saya di 0858 0313 1179. Ya, daftar dulu di admin saya. Baik Sobat Winarku, sampai di sini dulu video testimoni kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan juga motivasi buat panjenengan semuanya yang mungkin sedang berada di titik nadir saat ini ya. Jadi harus tetap semangat. Baik Sobat Winarku, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.